Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul, Pujilah Tuhan dan berbanggalah tentang Tuhan. Ada pepatah, khotbah ditujukan kepada manusia, doa ditujukan kepada Tuhan, dan pujian ditujukan kepada Tuhan dan manusia. Saya menghafalnya karena sepertinya itu pepatah yang sangat baik. Bukankah begitu? Orang mengatakan bahwa khotbah adalah untuk menyampaikan firman Tuhan untuk menemukan umat surgawi yang berdosa, doa adalah untuk menggerakkan hati Tuhan, dan pujian adalah untuk menyentuh hati Tuhan dan manusia. Mari kita pertama-tama mencari nubuat, pujilah Tuhan, dalam Yesaya pasal 62. Mari kita buka Yesaya pasal 62. Dalam pasal 62 ayat 6, ada tertulis, "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi." Alkitab bersaksi tentang alasan mengapa Tuhan akan menegakkan Yerusalem, itu adalah agar dia menerima kemuliaan dan pujian dari dunia. Lalu, menurut kitab Galatia, siapa yang dimaksud Yerusalem? Alkitab memberitahu kita bahwa Yerusalem mengacu pada ibu kita. Kalau begitu, mari kita cari tahu dulu tentang Tuhan. Mari kita lihat kitab Matius pasal 6 ayat 8. Dalam Matius pasal 6 ayat 8, Yesus berkata, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, siapakah Tuhan bagi kita? Dia adalah Bapa kita. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya." Tuhan adalah Bapa kita. Ayat 9. "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Nama Tuhan benar-benar layak untuk dikuduskan. Itu harus menjadi sumber kebanggaan dan topik pujian kita. Apa yang Yesus katakan kepada kita untuk memanggil Tuhan ketika kita berdoa? Yesus mengajar kita untuk memanggil Tuhan Bapa kami ketika kita berdoa. Bagian ini sangat penting. Mari kita juga melihat Galatia pasal 4. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mendefinisikan hubungan kita dengannya dalam Galatia pasal 4 ayat 26. "Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, siapa dia, dan ialah ibu kita." Memang, kita memiliki Bapa surgawi dan Ibu surgawi. Dengan kata lain, kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan ketika kita memiliki iman yang teguh, mengetahui bahwa ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, bukan? Sekitar 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes sangat ingin melihat pengantin perempuan, istri anak domba. Malaikat itu berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba," dan kemudian menunjukkan kepadanya kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga. Malaikat itu menunjukkan Yerusalem sebagai lambang mempelai anak domba. Rasul Yohanes sangat ingin melihat kenyataan Yerusalem, tetapi dia tidak bisa. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Bukankah kita melihat dia? Ketika kita mempertimbangkan posisi kita, kita menyadari, sungguh, kita adalah orang yang diberkati. Seberapa penting dan besarnya posisi salah satu dari 12 murid Yesus? Bahkan Rasul Yohanes, yang berada dalam posisi yang begitu penting, tidak dapat melihatnya,
namun kita menerima kasih karunia seperti itu saat ini. Jadi, jangan pernah melupakan betapa diberkatinya kita. Mari kita lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Namun di gereja-gereja lain, mereka mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan umat manusia. Akan tetapi, karena Alkitab menyatakan, Dia yang menciptakan manusia sebagai kita, bukankah sudah jelas dalam Alkitab bahwa Tuhan Sang Pencipta itu bukan satu? Lalu, bolehkah kita menambahkan atau mengurangkan satu kata pun dalam Alkitab? Ada tertulis dalam Ulangan dan Wahyu bahwa kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan satu kata pun di dalam Alkitab. Dengan mengingat hal ini, kita dapat menyadari bahwa kata kita di sini jelas bukan ungkapan tunggal. Dengan kata lain, kita bisa memastikan bahwa Tuhan tidak sendirian dalam menciptakan manusia, bukan? Silakan cermati dengan seksama. Ayat 27. Maka Allah menciptakan apa yang Dia ciptakan, manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar siapakah laki-laki dan perempuan diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Dengan kata lain, karena tidak hanya ada Tuhan dengan gambar laki-laki, tetapi juga Tuhan dengan gambar perempuan, bagaimana Tuhan menggambarkan dirinya sendiri? Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Tuhan dengan gambar laki-laki disebut sebagai Tuhan Bapa. Lalu, secara alami, bagaimana kita harus menyebut Tuhan dengan gambar perempuan? Dia harus disebut sebagai Tuhan Ibu. Ketika kita melihat Alkitab, menyadari keberadaan orang tua rohani kita, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang menciptakan manusia pada mulanya, kita dapat sepenuhnya memahami kebenaran. Ada Tuhan Bapa yang memiliki kejantanan, tetapi siapa lagi? Kita harus tahu bahwa pasti ada Tuhan Ibu yang memiliki feminitas. Kita harus menjadi orang-orang yang dapat memuji Bapa kita, berbangga tentang Dia, juga memuji kemuliaan Ibu kita, dan bersyukur kepadanya. Karena kita telah menerima misi sebagai pengintai, untuk membanggakan Yerusalem sesuai dengan nubuat yang tercatat dalam Yesaya pasal 62, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbangga tentang Yerusalem ke seluruh dunia. Kita memiliki sumber kebanggaan terbesar. Di masa lalu, anak-anak sering membanggakan orang tuanya di taman bermain dengan mengatakan, "Hei, ayahku sangat kuat," atau "Ayahku sangat tampan." Dalam hal ini, kita harus lebih berbangga tentang Tuhan kita. Menjadi pendiam memiliki kelebihannya, tetapi kita perlu berbicara lebih banyak ketika harus menyombongkan diri tentang Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan berkat ini kepada saya, keluarga saya, unit saya, dan kelompok saya. Dia selalu memberikan berkat kepada gereja kita. Apakah kamu memiliki Bapa yang mengajarimu untuk merayakan Paskah? Apakah kamu memiliki ibu yang mengajarimu untuk menaati perjanjian baru? Bukankah kita mengenal hari Sabat melalui Bapa dan Ibu? Semua anak Sion memang harus tahu bagaimana memuji Tuhan dan berbangga tentang Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Nabi Hosea mengatakan bahwa di antara hal-hal yang diperlukan untuk melayani Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan selalu berbangga tentang Dia. Mari kita beralih ke kitab Hosea pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukankah mengenal Tuhan berarti mengetahui Tuhan? Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan.
Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita beralih ke ayat 6. Dalam ayat 6, ada tertulis, "Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, apalagi yang disukai Tuhan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran." Di sini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, meskipun ribuan ibadah, pengorbanan, dan doa-doa itu penting, di atas segalanya, aku ingin kamu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau begitu, apakah banyak gereja saat ini yang mengenal dan menyembah Tuhan dengan benar? Mereka melayani dewa yang hanya ada dalam pikiran dan konsepsi mereka sendiri. Sebaliknya, bukankah kita sekarang menerima, menyembah, dan memuji Tuhan yang disaksikan oleh Alkitab? Atas dasar apa kita berkata, "Inilah Bapa kita. Ini adalah Ibu kita." Di mana buktinya? Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yesus, yang datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, menjelaskan hal ini kepada kita. Jika tidak ada kesaksian di dalam Alkitab, kita tidak harus percaya. Tetapi jika ada kesaksian di dalam Alkitab, bukankah kita harus percaya dan mengikuti apa yang disaksikan? Apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 25? Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Beberapa tanda disajikan di sana, agar kita dapat mengenal Tuhan yang sejati. Tanda-tandanya adalah anggur yang tua benar, dan perjamuan di mana Dia meniadakan maut untuk seterusnya. Sekitar 2700 tahun yang lalu, Nabi Yesaya bernubuat tentang zaman Roh Kudus. Kalau begitu, anggur seperti apa yang dimaksud dengan anggur tua benar yang dapat meniadakan maut untuk seterusnya? Ada puluhan ribu berbagai jenis anggur yang berbeda di dunia. Di antara semua jenis anggur, apakah anggur yang dapat meniadakan maut untuk selamanya? Apakah ada anggur lain selain anggur Paskah Perjanjian Baru? Tuhan berkata, "Kamu menyelidiki Alkitab, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memiliki hidup yang kekal." Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kemudian, kesaksian tentang Bapa dan kesaksian tentang Ibu, pastilah tercatat dalam Alkitab. Seperti yang bisa kita lihat, apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, pasal pertama dari 66 kitab dalam Alkitab, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Bukankah Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita, bahwa Tuhan yang menciptakan manusia, bukan hanya satu Tuhan? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Tuhan. Mereka tidak diciptakan menurut gambar malaikat manapun. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan, ini jelas berarti, ada Tuhan dengan gambar laki-laki, dan ada juga Tuhan dengan gambar perempuan. Tuhan yang menciptakan manusia memberi kita kehidupan, memberi kita napas, dan menjadikan kita ada. Bukankah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ada, sebelum kita dilahirkan di bumi ini? Oleh karena itu, Alkitab menyadarkan kita akan keberadaan Tuhan Ibu melalui Galatia pasal 4, dan keberadaan Tuhan Bapa melalui Matius pasal 6. Kita telah diajarkan untuk mengucap syukur, kemuliaan kekal, dan pujian kekal kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, yang adalah Sang Pencipta. Itu karena menurut Yesaya pasal 53, Bapa Sorgawi dinubuatkan untuk disiksa, ditikam, dan dicambuk karena pelanggaran dan kesalahan kita. Yesaya pasal 50 menunjukkan kepada kita, bahwa semua rasa sakit dan kesedihan yang dialami Ibu Sorgawi, pada akhirnya berasal dari dosa, dan pelanggaran yang dilakukan anak-anaknya di sorga, bukan? Jadi, apa yang Alkitab perintahkan untuk kita lakukan terhadap Tuhan? Mengucap syukurlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, dan muliakanlah Tuhan. Alkitab berulang kali mencatat firman tersebut.
Lalu, di manakah Tuhan yang harus kita puji dan syukuri bersemayam? Tuhan mana yang harus kita banggakan? Mari kita buka Yesaya pasal 33. Yesaya pasal 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, di manakah tempat itu? Di Sion, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Dikatakan bahwa Tuhan akan tinggal bersama kita di Sion. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita. Apa yang akan Dia lakukan? Dia akan menyelamatkan kita. Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita semua dari lubang dosa, belenggu maut, dan siksaan neraka. Tuhan pada akhirnya akan menyelamatkan kita. Mari kita beralih ke ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Dengan kata lain, kasih karunia seperti apa yang akan diterima oleh mereka yang berdiam di Sion? Dosa-dosa mereka akan diampuni. Siapakah orang-orang yang perlu diampuni dosa-dosanya? Ini adalah orang-orang berdosa. Jika tidak ada dosa, kemunculan kata pengampunan dalam Alkitab tidak akan ada artinya. Karena kita telah berbuat dosa, istilah pengampunan dosa dicatat dalam Alkitab. Menurut ayat 24, kasih karunia apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang diam di Sion? Itu adalah pengampunan dosa. Jadi, apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 4? Larilah ke Sion tanpa menunda-nunda. Bukankah Tuhan memerintahkan kita untuk langsung masuk ke Sion, tanpa ragu-ragu atau tanpa penundaan? Mari kita lihat kitab Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, apa yang akan Dia buat? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Lalu, apa yang Tuhan, yang mengadakan perjanjian baru di Sion, meminta kita lakukan? Tuhan meminta kita untuk memuji Dia, berbangga tentang Dia, dan menyembah Dia. Menurut banyak nubuat dalam Alkitab dan para nabi, Tuhan, yang harus kita banggakan dan puji, adalah Dia yang berdiam di Sion dan telah mengumumkan perjanjian baru. Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan ini kecuali Tuhan. Lalu, siapakah Dia yang memulihkan kebenaran perjanjian baru yang telah dihapuskan, dan yang memimpin anak-anak ke Sion? Bukankah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang adalah roh dan pengantin perempuan? Bukankah ini sebabnya dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah." Tuhan memanggil semua umat manusia dan membimbing mereka ke jalan pengampunan dosa, ke dalam berkat hidup yang kekal, dan menuju kerajaan sorga yang kekal. Lalu, bagaimana kita harus menanggapi panggilan mereka? Kita harus memuji Tuhan, bersyukur kepada-Nya, dan berbangga tentang Dia ke seluruh dunia. Bapa kita mengadakan perjanjian baru. Apakah Anda memiliki hari Sabat perjanjian baru, atau Paskah perjanjian baru? Anda tidak. Kami memiliki keduanya. Bapa kami telah mengadakan perjanjian baru, dan Ibu kami adalah kenyataannya. Jadi, kami dengan setia mengikutinya. Bagaimana Anda bisa berharap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa perjanjian baru? Dengan cara ini, kita harus terus membanggakan Bapa dan Ibu. Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu dengan sia-sia, bukan? Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, tidak terbayangkan bagi orang-orang pada waktu itu bahwa bumi akan dibanjiri air.
Lalu, apakah Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera tanpa alasan? Bukankah ada kehendaknya untuk menyelamatkan umat manusia melalui bahtera? Di balik perintah Tuhan, terdapat rencananya yang tak terbatas. Karena itu, ketika Dia memberitahu kita, berbanggalah tentang Tuhan. Pujilah Tuhan. Dan jangan biarkan para pengintai tinggal tenang, sampai Ia membuat Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi. Ada alasan yang jelas, mengapa kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus selalu berbangga tentang Tuhan, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan militer, kepada tetangga, kenalan, dan teman-teman kita. Semakin kita berbangga tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, semakin kegelapan berangsur-angsur surut dari dunia yang penuh kegelapan ini. Bukankah dunia menjadi lebih terang, ketika ada 10 lampu bukan hanya 1, 100 bukannya 10, dan 1000 bukannya 100? Di masa lalu, perintah manusia mendominasi bumi, tetapi sekarang, hal itu semakin kehilangan kekuatannya. Mengapa demikian? Ketika kita terus bersaksi tentang hari Sabat, Paskah, Ibu Sorgawi Yerusalem, dan Bapa Sorgawi, setan terus kehilangan kekuatan rohaninya. Pada akhirnya, bukankah akan datang saat kemuliaan, ketika seluruh dunia dengan benar mengenali kemuliaan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi? Tidak peduli seberapa banyak kita berteriak, bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat, orang-orang tidak mendengarkan. Itu karena dunia yang terlihat, tampak terlalu indah di mata mereka. Namun, melalui firman kebenaran, kita sekarang mengungkapkan kenyataan kepada semua orang, mengapa Paskah dihapuskan, dan siapa yang memimpin umat manusia untuk melanggar firman Tuhan yang kudus. Firman Tuhan adalah perintah raja dalam arti rohani, tetapi karena setan memalsukan dan menggantikan perintah ini, umat manusia mengikutinya. Itulah sebabnya kalian dan saya harus lebih memuji Tuhan dan bermegah tentang Dia. Pikirkan tentang bagaimana Tuhan memberi Nuh rancangan dan ukuran yang tepat untuk bahtera. Dengan cara yang sama, saat ini, Dia mengajar kita bagaimana cara menginjil. Apakah mereka mendengarkan atau tidak, beritakan saja kepada mereka semua. Kalau begitu, aku akan mengurus sisanya. Ini adalah kehendak Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Saya meminta kalian untuk mengukir hal ini di hatimu sekali lagi. Mari kita buka kitab Yeremia pasal 3, untuk melihat apa yang Tuhan katakan akan terjadi hasil Injil, ketika kita mengukir ajaran Bapa dan Ibu di dalam hati kita. Mari kita lihat Yeremia pasal 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem, sebagai apa yang akan disebut Yerusalem, akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul, di mana mereka akan berkumpul, ke sana, yaitu ke Yerusalem. Siapakah Yerusalem Sorgawi yang adalah perempuan yang merdeka? Jadi, ada tertulis bahwa semua bangsa akan berkumpul kepada Ibu. Kita harus memberitakan berita ini kepada banyak orang, sehingga bahkan setelah beberapa waktu, mereka dapat berpikir, Ibu di sebelah rumahku mengatakan bahwa Ibu Sorgawi Yerusalem memanggil kita di bumi ini. Saya harus bergegas dan pergi ke sana. Tidakkah mereka setidaknya memikirkan berita ini sekali saja? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar, jika tidak ada yang memberitakannya? Seperti yang dikatakan dalam firman di kitab Roma, dapatkah peristiwa sejarah seperti itu terjadi, jika kita tidak memberitakan? Seperti yang tertulis di sini. Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana, demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Ayat 18. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Marilah kita dengan rajin memberitakan kemuliaan Bapa Sorgawi dan kemuliaan Ibu Sorgawi,
sehingga semua bangsa dapat berkumpul di Yerusalem tahun ini. Mari kita lihat Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, menutupi seluruh dunia, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Dalam ayat 8, ada tertulis, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Di ayat 12, dikatakan, sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Dalam ayat 22, dikatakan, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan berkata, Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi, para pengintai di tembok Yerusalem harus rajin memberitakan kemuliaannya, sampai dia menerima pujian dari dunia. Bukankah ini yang harus kita lakukan saat ini? Mari kita lihat Yesaya pasal 49 ayat 18. Dalam pasal 49 ayat 18, tertulis, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak, sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah, supaya aku dapat diam di situ. Di sini juga dikatakan, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Penulis Mazmur mendorong kita untuk berbangga tentang Tuhan, hari demi hari dan saat demi saat, tanpa henti. Jika demikian, apakah hanya ada Tuhan Bapa? Kita tidak hanya memiliki Tuhan Bapa, tetapi kita juga memiliki Tuhan Ibu. Kita harus membanggakan Bapa dan Ibu. Alkitab menekankan berulang kali bahwa kita harus berbangga tentang Tuhan. Hari ini, melalui hari Sabat ini, marilah kita berbangga tentang Bapa dan Ibu yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bagi semua anak Sion, fakta bahwa kita memiliki Tuhan Bapa, dan fakta bahwa kita juga memiliki Tuhan Ibu, adalah kebenaran yang paling penting. Jika semua manusia yang mengharapkan keselamatan tidak datang kepada roh dan pengantin perempuan, mereka tidak dapat menerima air kehidupan. Tanpa air kehidupan, mereka tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Jika mereka tidak memiliki hidup yang kekal, mereka tidak dapat memperoleh pengampunan dosa. Tanpa pengampunan dosa, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Jadi, kalian dan saya adalah orang-orang yang benar-benar diberkati. Kita bersyukur atas kasih karunia Bapa dan Ibu yang telah menganugerahkan hari Sabat kepada kita, dan menganugerahkan perjanjian baru kepada kita. Kita juga bersyukur atas kasih karunia Bapa dan Ibu, yang telah membawa kita ke Sion, di mana kita dapat bertemu dengan mereka. Mari kita tidak menyimpan berita gembira ini untuk diri kita sendiri, tetapi terus menyebarkannya. Kemudian, momen ajaib pasti akan muncul di depan mata kita di masa depan. Semua tindakan dan iman kita berdasarkan pada Alkitab. Namun, dunia tidak berdasarkan pada Alkitab. Orang-orang tidak mendasarkan iman mereka pada Alkitab. Iman mereka tidak berpusat pada firman Tuhan. Kapan Yesus menyuruh kita untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari ibadah? Itu semua dibuat-buat, dan itu salah. Di sorga, Tuhan akan membalaskan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi, jika kita tidak berusaha cukup keras, atau tidak melakukan cukup banyak hal di bumi ini, kita hanya akan menerima sedikit. Jadi, hari ini juga, kita harus berusaha untuk mengumpulkan banyak hal untuk kerajaan sorga. Ketika saya sedang berdoa di pagi hari, pikiran ini tiba-tiba muncul di benak saya.
Berharap bahwa melalui hari Sabat yang kudus ini, kalian juga dapat memuliakan dan berterima kasih kepada Bapa sepuasnya. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.